Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para pecinta sholawat. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah puasa para wali Allah yang menggetarkan hati. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Sulaiman di mana beliau meminta kepada Allah agar nafsu orang-orang dicabut. Kemudian beliau ke pasar dan tidak mendapati masyarakat. Mereka semua berada di rumahnya dan di masjid untuk beribadah. Disinilah rahasia nafsu sebagai kekuatan putaran dunia ini. Nafsu sendiri terkadang menjadi kendaraannya setan. Setan itu fungsinya membuka peluang. Kita mesti sering muhasabah nafsu kita ini dikendalikan setan atau akal. Nafsu sendiri menurut istilah adalah sesuatu yang mengajak kepada keburukan. Tapi nafsu pula yang membedakan manusia dengan malaikat dan iblis. Manusia bisa lebih tinggi derajatnya dari malaikat atau lebih rendah daripada iblis, tergantung bagaimana dia mengendalikan nafsunya. Para wali lahir dari penindasan mereka terhadap nafsu, sementara orang hanya berpuasa menahan larangan. Tapi para wali yang sudah menekan nafsunya punya semangat puasa untuk membangun jiwa, bukan hanya menahan diri. Dikisahkan dari Sal bin Abdullah At-Tustari bahwa ia makan dalam setiap 15 hari sekali. Jika bulan Ramadan tiba, ia hanya makan sekali dalam 1 bulan. Dikisahkan dari Sal bin Abdullah At-Tustari bahwa ia makan malam setiap 15 hari sekali. Jika bulan Ramadan tiba, ia hanya makan sekali dalam 1 bulan. Kenyataan langka ini ditanyakan seorang sufi kepada seorang syekh sufi, maka ia menjawab, setiap malam ia hanya berbuka dengan air bersih saja. Mengapa ada wali khawarikul adat terkadang tidak puasa? Kami sepakat bahwasannya ini tetap harus menggunakan husnuzon. Siapa yang tahu detail wali? Hanya Allah. Pernah di Yaman, negeri para wali, ada seorang wali yang dilihat penduduk desa tidak puasa. Setelah itu, beliau pun diawasi 2 orang yang ingin menyaksikan puasanya. Kedua orang itu ikut puasa bahkan sampai 30 hari. Tapi begitu keluar dari kediaman wali itu, ternyata puasa di desanya baru sehari berjalan. Ini keajaiban aulia. Ada dimensi wali yang hanya untuk mereka sendiri. Kita tak boleh meniru yang khawarij. Lebih utama kita mengikuti wali yang alim dan mengikuti syariah. As-Syarat pernah mendengar dari Ahmad bin Muhammad bin Sunaim, wali kota di Nawar, yang kotanya terletak di provinsi Al-Jabal dekat Kirmisi. Wali kota ini menceritakan tentang pengalaman Ruwaim, seorang sufi pada zamannya. Aku pernah berkeliling kota Baghdad di siang hari yang sangat panas sehingga aku kehausan. Kemudian aku mendatangi pintu rumah seseorang untuk minta air minum. Ternyata seorang pembantu perempuan membukakan pintu dan keluar dengan membawa kendi baru yang berisi air dingin. Tatkala aku mau mengambil air dari tangannya, ia berkata kepadaku, celaka kau, seorang sufi minum di siang hari. Kemudian ia membanting kendi itu
azar untuk selalu berpuasa dan tidak pernah membatalkannya untuk seumur hidup. Luar biasa memang kisah puasa para wali Allah yang menggetarkan hati. Ada kisah lagi yang lebih dahsyat. Abu Abdillah Ahmad bin Jabar, seorang sufi lainnya, berpuasa selama lebih dari 50 tahun. Ia tidak pernah membatalkan puasanya, baik ketika sedang bepergian maupun saat tidak berpuasa. Suatu hari teman-temannya memaksanya untuk tidak berpuasa. Akhirnya ia membatalkan puasanya. Setelah itu ia sakit beberapa hari akibat ia membatalkan puasanya, dan hampir saja ia tidak bisa melakukan yang fardu. Dikisahkan Al-Junaid Al-Baghdadi telah terbiasa berpuasa secara terus-menerus. Jika teman-temannya datang, ia akan menemani mereka makan. Ia berkata, keutamaan saling membantu antar saudara tidaklah kurang berarti daripada keutamaan puasa bagi orang yang biasa berpuasa jika puasa itu sunnah. Dikisahkan dari Abu Ubaid Al-Basri bahwa ketika bulan Ramadan, ia masuk rumah dan segera mengunci pintunya, lalu berpesan kepada istrinya, setiap malam tolong lemparkan sepotong roti lewat lubang dinding atau ventilasi. Ia tidak akan keluar dari kamar sehingga bulan Ramadan berakhir. Tatkala tiba hari raya dan istrinya masuk ke kamarnya, betapa terkejutnya. Istri yang rela ditinggal beribadah suaminya selama sebulan itu, ia menemukan 30 potong roti tertumpuk di sudut kamar. Seorang waliullah besar wanita dari Mesir, Sayyidah Nafisah binti Hasan 145 sampai 208 Hijriah, pada masa hidupnya selalu menghidupkan sepanjang malamnya dengan menegakkan sholat dan ibadah-ibadah lainnya, sedangkan pada siang harinya selalu menjalankan puasa sunnah. Beliau menjalankan saum ad-dahri atau puasa sepanjang tahun, kecuali 5 hari yang diharamkan puasa, yaitu Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, dan 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sampai menjelang ajalnya, yakni selama 30 tahun. Syekh Abdurrahman Asgaf berkata, bila mana ayahku sedang membaca satu ayat Al-Quran, maka lidah beliau seolah-olah menjadi bara, dan tak lama kemudian akan terlihat bibir beliau terbakar karena dasarnya rasa kaum beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasanya? Sungguh di luar bayangan kita. Puasa wali tanah Jawa juga tak kurang menarik dicermati. Selama di tanah suci, Mbah Kiai Dalhar pernah melakukan khalwat selama 3 tahun di suatu goa yang teramat sempit tempatnya, dan selama itu pula beliau melakukan puasa dengan berbuka hanya memakan 3 buah biji kurma saja serta meminum seteguk air zam-zam secukupnya. Dari bagian riadahnya, beliau juga pernah melakukan riadah khusus untuk mendoakan para keturunan beliau serta para santri-santrinya dalam hal adab. Selama di tanah suci, Mbah Kiai Dalhar tidak pernah buang air kecil ataupun air besar di tanah haram. Ketika merasa perlu untuk qadil hajat, beliau lari keluar tanah haram. Al-Mafurlah Kiai Haji Daldiri Lempuyangan Jogja, yang kini diteruskan Kiai Haji Misbahul Munir. Ada yang memanggil Gus Misbah, tapi lebih suka dipanggil Kang Misbah, beserta ratusan barisan santri beliau yang umumnya penghafal Quran, punya kebiasaan
kebiasaan mengamalkan puasa Daud ini. Ada yang menjalankan selama 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Kita perlu belajar dari hidup para aulia. Ada wali yang ketika makan merasa enak, maka beliau langsung buru-buru berhenti karena takut itu adalah nafsu. Ada pula wali yang ketika menanak nasi, beliau mencampurinya dengan perata wali agar pahit dan nasinya tidak enak, semua demi melawan kesenangan dan hawa nafsu. Puasa Kanjeng Nabi sendiri dan para aulia itu termasuk puasa ngerami, berpuasa di tengah kerumunan orang yang tidak berpuasa, dan orang-orang tidak tahu kalau Kanjeng Nabi atau para aulia itu sedang berpuasa. Jadi ketika Kanjeng Nabi berpuasa, orang lain makan dan minum di depan Kanjeng Nabi, tetapi Kanjeng Nabi biasa saja, tidak marah, tidak emosi, atau menyuruh merazia dan menghukumnya. Kanjeng Nabi malah tersenyum. Allah berfirman, puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian kisah puasa para wali Allah yang menggetarkan hati. Semoga bermanfaat. Semoga kisah ini menjadi hikmah dan pelajaran buat kita untuk bersemangat lagi menjalankan ibadah puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.